Halo teman-teman semuanya. Jadi di video ini saya mau buat tutorial untuk optimasi SEO atau Search Engine Optimization supaya websitenya teman-teman itu bisa lebih mudah diindeks di Google nih. Contohnya kayak gini ya. Jadi kalau kita cari nama websitenya itu bisa muncul di Google ya. Ini eh, kalau nggak ada saingan pasti website kita bisa muncul di paling atas nih di nomor satu. Tapi kalau emang ternyata banyak website yang namanya sama, itu kita belum tentu bisa di atas ya. Tapi cara ini kita coba untuk maksimalin. Semoga si website kita ini bisa tampil di halaman utamanya Google lah minimal gitu ya. Oke, jadi tutorial kali ini khusus untuk website dengan platform WordPress ya. Jadi base-nya WordPress. Kayak company profile atau landing page yang pakai WordPress itu bisa. Nah, di sini saya pakai contoh websitenya template.avocahost.my.id. Ini website saya, websitenya Avocacode ya. Isinya kumpulan template uh, Avocacode itu, dan ini base-nya pakai WordPress. Nah, nanti kita coba install plugin, kemudian kita coba config apa aja yang dibutuhin buat uh, optimasi SEO biar lebih mudah diindeks di Google gitu. Jadi yang pertama teman-teman login dulu ke panel admin WordPress-nya. Nah, ini saya udah login ya di sini. Udah login. Nah, kalau udah di sini kita perlu install plugin. Ke bagian plugin di sini. Ini perlu install plugin untuk SEO-nya. Nah, plugins. Bentar ya. Oh, karena ini saya pakai multi-site ya. Jadi untuk tambah pluginnya nggak di sini, tapi di network admin plugin. Tapi nanti teman-teman bisa kunjungin aja plugin yang ada di sini ya, karena biasanya bawaan WordPress itu nggak multi-site, tapi ini saya setting multi-site. Jadi untuk pluginnya nggak bisa ditambah di sini, tapi di sini di network admin plugin. Harusnya di sini ada ya buat tambah plugin nih kayak gini, add plugin. Nanti punyanya teman-teman dilihat aja di sebelah kiri sini. Biasanya ada plugin, dan di sini ada add new plugin. Kita klik. Nah, di sini cari aja all in one SEO. Ini yang biasanya saya pakai ya buat optimasi search engine, dan hasilnya lumayan bagus gitu. Jadi saya rekomendasiin pakai all in one SEO. Atau kalau teman-teman biasa pakai Yoast SEO juga boleh. Cuma di sini rekomendasi saya pakai all in one SEO aja karena lebih ringan dan lebih apa ya, lebih mudah config-nya ya. Gitu, kita install. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, ini kalau udah kita activate. Nanti di halaman websitenya teman-teman akan ada kayak gini ya. Nah, di sini ada all-in-one SEO. Teman-teman nanti settingnya di sini. Ini have you connect your Google Site Console. Nah, sekalian. Jadi sebenarnya ini bisa di skip ya, tapi karena dia ngasih rekomendasi buat connect langsung ke Google Search Console, jadi sekalian setelah teman-teman install pluginnya, itu teman-teman cari di Google ini, Google Search Console ya. Ini ya. Buka Google Search Console di sini, terus klik Start Now. Nah, karena saya udah daftar, udah login pakai akun Google saya, Google-nya Avoka. Google-nya Avocacode ya. Di sini udah ada nih websitenya Avocacode. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja di sini add property.
teman-teman pilih yang ini ya, URL prefix saja. Terus di copy alamat websitenya, di copy taruh sini. Apa tadi ya? https www ini ya. Nah, sebenarnya udah masuk ya, cuma kita harus memverifikasi kalau kita tuh beneran yang punya website ini gitu. Kita tuh beneran eh, orang yang punya template.avocahost.my.id. Nah, di sini ada beberapa cara untuk verifikasi. Yang pertama bisa pakai HTML file, terus di sini ada bisa pakai tag ya, dan lain-lain ya. Kita nggak usah lanjut ini dulu, kita pindah lagi ke sini. Di all-in-one SEO-nya kita connect. Gitu. Ini Google Search Console ya, karena tadi kita udah daftar. Langsung klik aja yang Google Search Console-nya. Ini kita connect. Bisa login pakai akunnya teman-teman di sini. Akun Google ya, wajib akun Google. Ini continue aja. Ini nggak apa-apa, di checklist aja semuanya. Ya, gitu. Ini udah nyambung nih. Nah, ini agree receive important communication. Ini nggak usah lah, biasanya iklan ya. Ini nggak usah di checklist. Complete. Gitu. Nah, sekarang Google Search Console-nya udah nyambung nih. Udah nyambung. Harusnya kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini harusnya udah ada nih. Coba kita reload ya. Harusnya udah valid nih datanya nih. Nah, lihat udah ada ya, auto verified ya. Dia metodenya HTML tag. Sebenarnya kita nggak banyak ngapa-ngapain ya HTML tag ini. Kita tadi cuma nyambungin akun Google-nya aja dan dia bisa langsung ke verifikasi gitu. Nah, ini udah nih, ini udah verified nih. Nanti teman-teman bisa buka aja propertinya ini ya, lah halaman websitenya teman-teman, alamat websitenya. Ini masih kosong karena kita belum mengindeks apa-apa. Jadi di sini kita nggak cuma nyambungin aja ya. Ini kita save dulu deh. Kita nggak cuma nyambungin aja, tapi kita perlu ada sedikit konfigurasi gitu. Ini kayaknya enggak. Teman-teman pergi ke general setting. Kalau udah nyambung ke Google tadi, ke general setting, kemudian ini ya ada setup wizard. Langsung aja teman-teman relaunch setup wizardnya. Oke, let's get started. Nah, di sini teman-teman bebas pilih uh, kategorinya seperti apa, kemudian judulnya apa. Ini sesuaikan dengan websitenya teman-teman ya. Biasanya kalau web-web yang Avoca Code buat itu biasanya untuk korporasi atau perusahaan atau company profile, itu pilih yang corporation. Di sini site title-nya bisa di apa ya, di customisasi. Saya mau gini aja deh, Avoca Code template. Terus ini meta page description-nya. Ini bisa teman-teman sesuaikan aja deskripsi websitenya teman-teman seperti apa. Misal Avoca Code template list adalah website yang
menyediakan list template untuk WordPress. Misal begini ya. Nah, ini disesuaikan dengan websitenya teman-teman. Deskripsi websitenya teman-teman seperti apa. Itu save and continue kalau udah. Ini punya perorangan atau organisasi, bisa dipilih di sini ya. Biasanya kalau perusahaan tuh organisasi, atau kalau blog itu biasanya perorangan. Sini saya pilih organisasi aja. Ini nggak masalah, nggak usah disetting. Tapi kalau teman-teman mau tambahin silahkan. Mau numbernya juga nggak usah, nggak apa-apa. Ini logo. Kalau teman-teman mau tambah logo, saya mau tambah logo deh. Logonya dari Avoka Code. Saya mau ambil logo yang ini ya, yang di atas ini ya. Nah, saya mau pakai ini. Auto kedetek gambar logonya ya. Nah, ini pakai logonya website teman-teman ya. Kalau udah, tinggal langsung save and continue aja. Di sini ada beberapa yang perlu di checklist dan nggak di checklist, karena di sini saya pakai yang gratisan. Jadi ini yang pro ini nggak usah nih. Pro ini karena lisensinya gratis ya. Gitu. Terus ini perlu nggak nih? Analitik kayaknya nggak usah. Broken link checker kayaknya nggak usah. Conversion tuh nggak usah. Ini boleh deh. Ini aja checklist 2 nih. Gitu. Terus save and continue. Nah, ini ada previewnya ya. Previewnya kayak gini. Nanti di Google tuh previewnya kayak gini. Website teman-teman itu lagi under construction atau udah live, udah bisa dilihat sama publik. Biasanya pasti udah live ya. Jadi ini biarin aja. Ini biarin. Ini kayak pertanyaan aja sih, teman-teman punya author atau admin lebih dari satu atau enggak. Kalau enggak, no aja. Redirect ini biarin aja ya. Ini email report kayaknya nggak usah. Ini oke, save and continue. Ini analyzer smart recommendation kayaknya nggak usah deh, di skip aja deh. Gitu. Ini license key, karena kita pakai yang gratisan jadi nggak ada license key-nya ya, kita skip aja. Dah, ini udah ready. Sekarang kita lihat di ini nih ya. Kita finish dulu ya, finish setup and go to dashboard. Nah, jadi ini udah terinstall ya. Untuk SEO-nya nggak akan langsung muncul di sini sih, dan websitenya teman-teman pun nggak akan langsung muncul di Google ketika dicari ya. Nah, nggak akan langsung muncul di Google, biasanya butuh waktu beberapa hari sampai 2 minggu biasanya baru bisa muncul di Google. Gitu. Nah, kita coba lagi buka menu all-in-one SEO-nya, ke general setting. Ini kita udah setting ya tadi ya, semuanya udah pakai setup wizard. Nah, sekarang ke sitemap. Ini penting nih, sitemap. Sitemap ini gunanya buat Google itu menelusuri halaman apa aja yang ada di dalam website kita. Gitu. Ini disesuaikan aja sama teman-teman ya. Websitenya teman-teman seperti apa, satu sitemapnya bisa berapa link gitu ya. Satu websitenya teman-teman itu estimasi linknya ada berapa dan dibatasin maksimal berapa gitu. Ini biarin aja default. Nah, di sini kita open sitemap nih. Open sitemap. Nah, ini adalah halaman yang otomatis di-generate oleh si all-in-one SEO ya. Biasanya di ini domain websitenya teman-teman, terus di belakangnya sitemap.xml. Ini teman-teman copy
si sitemap ini. Setelah di copy, masuk ke Google Search Console sini, terus ke sitemap. Nah, ini cukup copy belakangnya aja ya ternyata ya, sitemap.xml, karena depannya udah ada. Ini kita submit, harusnya ketemu. Nah, kesubmit ya. Nanti biar teman-teman tunggu aja dulu, yang penting teman-teman udah masukin sitemapnya ya tadi ya. Sebentar, ini oh enggak, yang penting teman-teman tadi udah masukin sitemap sebelumnya. Ini nggak masalah, yang pertama sebelumnya error nggak masalah, karena memang tadi awalnya kita belum generate sitemapnya ya. Sekarang udah, ini harusnya sih kesubmit ya. Nah, Google will periodically process it and look for changes. You will be notified if anything goes wrong in the future. Jadi oleh Google ini kita sudah diproses ya sitemapnya, dan secara periodik, secara berkala dia akan melakukan proses. Jika ada perubahan di website kita, itu otomatis si Google akan melakukan indeks, dan kita akan dapat notifikasi kalau ternyata ada masalah di websitenya kita gitu. Nah, jadi itu aja untuk setting optimasi SEO-nya. Kalau kita rangkum ya, yang pertama kita install dulu plugin all-in-one SEO. Setelah diinstal, kita buat akun Google Search Console dulu, login dulu ke Google Search Console, terus masukin ini ya tadi ya, property URL-nya di sini, websitenya teman-teman dimasukin di sini. Nah, kalau udah disambungin lagi ke sini gitu. Kalau udah di setting tadi ya, di general settingnya. Nah, setup wizard di setup dari awal tentang websitenya teman-teman itu kayak gimana, data-data websitenya. Nah, kalau udah di generate sitemapnya di sini, open sitemap. Setelah sitemapnya dibuka, ini copy aja belakangnya sitemap XML, taruh di sini, kemudian di submit. Itu aja ya. Ini websitenya teman-teman biasanya nggak langsung muncul di Google, atau nggak langsung di bagian paling atas Google, karena butuh beberapa hari buat si Google ini mengindeks isi websitenya teman-teman ya. Dan juga kalau ada website yang indeksnya lebih bagus, yang SEO-nya lebih bagus, atau kata kuncinya sama kayak websitenya teman-teman, itu bisa jadi mereka di atas websitenya kita, di atas websitenya teman-teman, kayak gitu. Jadi tapi intinya kita udah melakukan optimasi ya. Kalau emang ternyata optimasi di website yang lain itu lebih bagus, biasanya karena kata kuncinya lebih bagus, karena pengunjungnya lebih banyak, itu websitenya bisa paling atas gitu. Nah, kalau teman-teman emang mau bener-bener di paling atas dengan kata kunci yang teman-teman mau, itu wajib pasang Google Ads sih. Jadi ngiklan gitu di Google, tapi kan itu bayar ya. Kita pakai cara organik dengan optimasi SEO. Gitu. Jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Sekian, terima kasih teman-teman.